Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, Saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, jalan politik Muhammad Nur Mahmud di Pilkada serentak untuk menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Maros. Baik, tadi sudah disampaikan strateginya 4 tahun ini melakukan pendekatan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Maros. Kalau boleh tahu apa sebenarnya visi misi dari seorang Muhammad Nur Mahmud untuk memimpin Kabupaten Maros? Saya dengan pasangan ini sudah membuat satu tagline rakyat berani. Rakyat berani itu mengandung makna bahwa rakyat harus berani maju, mengajukan calonnya sendiri. Kedaulatannya ditunjukkan di pilkada ini. Kira-kira saya membuat berani itu bermakna, bersama Nur Ilyas. Pasangan saya Muhammad Ilyas. Muhammad Nur. Berani juga itu singkatan dari bersih. Kira-kira akan visi itu tertuang dari singkatan ini. Bersih, kemudian sejahtera, aman, nyaman, dan adil, indah. Jadi berani. Kira-kira berangkat dari situlah visi misi itu tertuang nanti menjadi program kerja. Jadi berani. Rakyat harus berani. Rakyat harus berani mengusung calonnya sendiri. Buka keran itu yang tinggalkan partai. Nah, mari kita sama-sama atas pilihan Anda. Tidak lagi sangat tergantung oleh DPP partai. Karena selama ini sering terjadi masyarakat maunya si A maju menjadi bupati, calon bupati, wakil bupati, tetapi begitu sampai di DPP, partai tergoreng sedemikian rupa sehingga bisa berubah. Menyakitkan hati masyarakat, menyakitkan hati masyarakat. Oke, tapi Pak Iqbal, kalau kita lihat melalui jalur independen tadi dikatakan banyak sekali tantangannya. Kalau boleh disampaikan sebenarnya apa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh siapa yang akan maju di pilkada melalui jalur independen? Tadi sudah dikumpulkan 26.000 KTP, soalnya ada verifikasi lagi yang harus dilalui. Apa itu? Iya, yang pertama tentu saya apresiasi ya dengan tagline-nya Bapak ya, bahwa berani ya. Ya memang kalau bicara tentang politik Maros ini kan harus ada terobosan Pak ya. Makanya bagus tagline-nya ini adalah tagline Maros berani Pak ya. Rakyat berani. Rakyat berani ya. Rakyat berani. Yang kedua, saya kira memang kalau bicara tentang perilaku politik di Maros ini kan tidak jauh dari Makassar ya. Iya. Dan saya kira banyak juga orang yang bekerja di Makassar itu tinggal di Maros. Sehingga kalau kita bicara tentang rasionalitas di dalam politik itu, saya yakin bahwa masyarakat Maros ini juga punya tingkat rasionalitas yang tinggi dalam memilih ya. Sehingga mereka ini tentu tidak mudah lah untuk digadang-gadang dengan sesuatu yang tanda petik merusak demokrasi itu ya. Karena itu saya kira memang apa yang harus dilakukan di dalam proses pilkada nanti ini untuk jalur independen, saya kira satu-satunya cara adalah membangun komunikasi politik. Itu saja ya. Karena dengan membangun komunikasi politik yang bagus dan betul-betul disertai dengan strategi yang bagus, saya kira itu menjadi modal untuk kebaikan ke depan. Tapi kalau misalkan terjadi ada beberapa data yang kurang atau KTP yang belum cukup, apa yang kemudian akan dilakukan KPU? Oh ya, kalau secara teknis saya kira dengan misalnya sudah terpenuhi di fase pertama ya, bahwa sudah terpenuhi jumlah ya, syarat minimal itu, persebaran dan jumlah persentasenya itu, maka yang kedua tentu adalah menyangkut tentang verifikasi administrasi. Setelah itu kemudian verifikasi faktual ya. Kalau misalnya di dalam proses verifikasi faktual itu ternyata memang ada beberapa ya yang kemudian menyangkal ya, misalnya Pak ya, ada yang menyangkal kemudian ternyata jumlah itu tidak terpenuhi minimal, maka dimungkinkan untuk calon untuk menyetorkan kembali ya
dan mungkin itu 2 kali lipat Pak ya, kalau tidak salah ya. 1 ganti 2. Ya, 1 ganti 2. Misalnya contoh, setelah dilakukan syarat verifikasi faktual dari 24.000 itu ternyata yang bersyarat 23.000. Berarti ada kurang 1.000. Nah, 1.000-nya ini bisa dikembalikan kepada calonnya untuk memasukkan kembali yang 1.000 menjadi 2.000. Jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat, iya, 2 kali lipat. Dan saya kira dengan tahap pertama yang sudah dilalui itu sebenarnya sudah agak memudahkan ya. Cuma memang ini pengalaman yang ada di selama ini dalam konteks misalnya verifikasi faktual itu memang politik praktis sudah mulai bermain. Ya, sudah mulai bermain di situ ya. Jadi misalnya ada saja orang-orang yang tadinya mendukung gitu ya, tiba-tiba disuruh tidak mendukung. Terpengaruh kemudian dengan hal-hal yang lain gitu ya. Tadinya dia ikhlas untuk mendukung, memberikan ini, tiba-tiba dengan pengaruh-pengaruh itu kemudian dia menarik dukungannya ya. Dan itu kan itu yang saya bilang tadi, politik praktis sudah mulai bermain di situ ya. Tapi sejauh ini dari Bapak Nur Mahmud, adakah yang dikembalikan datanya? Iya, jadi teknis pelaksananya bahwa pertama ketika saya menyetor persyaratan minimal 24.505 lembar itu disetujui, kemudian dilanjutkan proses verifikasi administrasi sampai hari ini masih berjalan proses. License officer kita ada, saya melihat KPUD Maros sangat profesional, luar biasa, teliti. Salah satu huruf saja menjadi bisa di bisa di status BMS kan, belum memenuhi syarat. Ya, betul. Apalagi kalau berbeda nomor NIK segala macam langsung di TMS kan. Jumlah itu belum diserahkan ke kita, belum diserahkan sampai selesainya proses verifikasi faktual. Berarti masih dalam proses. Ya, sekarang masih kami menghormati betul dan mendorong KPU melaksanakan. Berarti kita tunggu nanti seperti apa ya, hasilnya. Meskipun rada-rada ada gangguan dengan situasi wabah yang tapi mudah-mudahan kita doakan KPUD Maros bisa lancar menyelenggarakan proses ini sampai selesai. Baik, tadi dikatakan bahwa yang akan mendampingi Bapak adalah Muhammad Ilyas. Mengapa kemudian memilih sosok Muhammad Ilyas untuk maju bersama-sama di Pilkada Maros nanti? Ya, sangat simpel. Saya berlatar belakang militer, tentu saya mencari pasangan yang bisa mengimbangi saya. Kebetulan Muhammad Ilyas, beliau sangat populer dengan Cika di Maros itu, Cika Ilyas. Beliau kebetulan juga masih menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Maros. Dari beberapa kali pertemuan ketemu visi, tidak ada lain. Kita tidak bicara materi, tidak bicara visi dulu. Mau apa kita? Di Maros, apa yang kita mau perbuat, sama enggak? Bisa enggak kita 5 tahun jalan sama-sama dengan program ini tanpa pecah kongsi? Ketemu itu, saya ketemu idealisme yang luar biasa. Saya datang dengan idealisme, beliau di Maros dengan idealisme tinggi. Mari kita jalan sama-sama. Berarti udah langsung klop gitu. Hanya idealisme yang membuat kami kuat mau bergerak bersama. Baik, tapi kemudian kalau kita melihat di Kabupaten Maros ada calon-calon lainnya seperti petahana, wakil bupati yang juga dipastikan maju. Lalu kemudian juga ada Haider Syam yang merupakan politisi dan berlatar belakang partai. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Apakah Anda optimis? Lalu strategi Anda seperti apa untuk maju? Kami tidak memutuskan maju kalau tidak optimis menang. Menang dengan cara-cara yang sangat beradab. Dinamika politik memang sangat tinggi. Politik, money politik, apa masih tidak bisa kita hindari itu. Tetapi tadi Pak Iqbal menyampaikan rasionalisme kami temukan. Kami ada data bahwa di kota mereka masih melihat program, melihat visi misi, melihat figur. Jadi kalau tidak yakin, kami tidak maju.
Jadi keyakinan yang membuat kami percaya diri maju. Jadi yakin dan optimis untuk Optimis maju luar biasa. saat ini. Tapi kalau kita melihat Pak Iqbal, bagaimana tadi sudah jelaskan perilaku warga Kabupaten Maros seperti apa. Saat ini kalau kita melihat bagaimana kemudian tingkat partisipasi politik yang ada di Kabupaten Maros, apalagi ada yang melalui jalur partai, jalur independen, bagaimana melihat perilaku politik dari warga di Kabupaten Maros itu sendiri? Iya, saya kira memang apa yang dilakukan oleh Bapak sebagai jalur independen ya, ini memang adalah sesuatu yang tentu adalah pilihan. Artinya kalau kita ibaratkan dengan memilih itu adalah menu makanan, maka Bapak ini merupakan salah satu bentuk menu. Tinggal nanti siapa masyarakat yang memilih menu apa yang dipilih. Iya. Kalau masyarakat melihat bahwa dalam proses politik selama ini ternyata ya tanda kutip ya incumbent-nya itu kurang begitu berprestasi, maka tentu masyarakat memilih Menu-menu yang baru, yang baru barangkali ya. Begitu. Jadi masyarakat itu punya cara untuk memberi reward dan punishment ya. Jadi termasuk kalau misalnya kita melakukan proses money politik. Jangan salah, money politik itu tidak berarti kita bisa dapat suara. Ya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Artinya masyarakat sekarang ini sudah sangat pintar. Dia ambil duitnya tapi dia tidak pilih kita. Nah itu yang biasa terjadi. Karena masyarakat punya referensi. Iya. Masyarakat itu tahu siapa yang cocok untuk dia pilih. Di mulut lain, di hati lain gitu ya. Iya. Iya, karena menyakitkan memang, ini soalnya. jadi karena itu saya kira memang menurut saya adalah untuk mengubah ini ya komunikasi politik. Jadi tidak boleh lagi ada calon itu yang hanya mau terima beres, karena itu ndak bakal sukses itu. Harus betul-betul kita keringat sampai ke masyarakat itu kemana-mana, sehingga kemudian itu menjadi salah satu modal untuk kita menang. Iya. Bagaimana kemudian seorang calon ini dikenali, kemudian juga bisa diterima ya untuk dipilih nantinya. Baik, terima kasih Bapak Iqbal Latif selaku Presidium Jadi Sulsel, dan terima kasih juga untuk Bapak Muhammad Nur Mahmud. Sukses untuk perjalanannya menuju Pilkada September 2020 mendatang. Saudara, itu tadi perbincangan kita mengenai jalan politik yang kemudian ditempuh oleh salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Maros, yaitu Muhammad Nur Mahmud yang menempuh jalur independen. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan strategi-strategi dan visi misi yang akan dilakukan untuk menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Maros. Baik saudara, kita akan melanjutkan informasi-informasi menarik lainnya dalam Kompas Sulsel. Tetaplah bersama kami.